Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik, perkuliahan hari ini kita selenggarakan secara online karena ada satu dan lain hal. Insya Allah untuk minggu depan kita bisa bertatap muka di kelas. Ya. Saya akan menyampaikan materi komunikasi bisnis hari ini, yaitu sebagai pengantar, di mana kita harus memahami terlebih dahulu tentang pengertian serta ruang lingkup dari komunikasi bisnis. Nah, sebelum kepada pengertian, saya akan menjelaskan ada beberapa istilah atau definisi mengenai komunikasi bisnis dan bisnis komunikasi. Ya. Ini sesuatu hal yang seolah-olah mirip, tetapi berbeda makna, ya. Dimana kalau misalnya kita melihat dari pengertian bisnis komunikasi, itu adalah merupakan orang yang melakukan bisnis tetapi dalam aspek komunikasi, misalnya dia jual beli HP, antena, atau alat-alat komunikasi lain lah ya yang sering digunakan oleh kebanyakan orang. Nah, itu adalah dia berbisnis dalam bidang komunikasi. Nah, tetapi kalau pengertian komunikasi bisnis adalah bagaimana kita mempelajari komunikasi dalam dunia bisnis ya. Nah, jadi hal ini tentu sangat akan berbeda sekali mengenai istilah yang memang nampak serupa tetapi berbeda makna. Nah, sebelum kepada hal-hal pengertian tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian bisnis ya. Jadi walaupun kita bukan orang dari ekonomi atau bisnis, tapi setidaknya kita paham apa sebenarnya pengertian dari bisnis dan apa itu bisnis ya. Karena di dalam komunikasi bisnis justru adalah mempelajari komunikasi dalam seluk hal bidang perniagaan dan jasa. Nah, perniagaan ataupun jasa ini itu adalah termasuk salah satu aspek di dalam sebuah kegiatan bisnis. Pengertian pertama itu dari Panuju yang mengatakan bahwa bisnis adalah sebuah kegiatan sistem ekonomi yang diarahkan pada manajemen dan distribusi hasil dari industri dan jasa profesional yang tentunya yang mendapatkan keuntungan. Ya. Atau pengertian bisnis lain dari Katz, dia mengatakan ada sesuatu hal yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan yang sifatnya itu komersil. Ya. Nah, ada juga dari Persing ya. Persing itu mengatakan bahwa bisnis adalah merupakan kegiatan dengan cara membayar orang secara bersama-sama dalam memproduksi atau dalam memasarkan barang atau jasa. Atau dikenal dengan istilahnya business are organization of paid people working together to produce and market goods and services. Dan dari Andrew ya dan Andre William dan De Andrew mengatakan bahwa a business is an organization that is a collective of person, structure, and process both together to achieve one or more goal. Ya, jadi artinya bahwa kegiatan organisasi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang beraturan dan proses yang dilakukan secara bersama-sama dalam mencapai satu atau lebih tujuan organisasi. Ya. Nah, itu pengertian bisnis. Jadi pada dasarnya prinsip bisnis itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau sekelompok orang dalam suatu organisasi tertentu. Ya. Bisnis pun menyangkut tentang adanya satu tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama dalam suatu organisasi tertentu. Nah, bisnis juga adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang sifatnya komersil dan dilakukan untuk mendapatkan profit
atau keuntungan bagi organisasi tertentu. Jadi kalau melihat dari prinsip bisnis, maka ada beberapa hal, aspek ataupun kata kunci yang bisa kita lihat. Pertama adalah memang tujuan dari sebuah organisasi, ya. Lalu apa tujuannya itu adalah ingin mencari keuntungan, ya. Itu clue yang bisa saudara hafal untuk pengertian tentang bisnis. Nah, bagaimana dengan pengertian komunikasi? Nah, pengertian komunikasi kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dari terminologi, ya, kedua dari paradigma. Kalau dari terminologi kita tahu bahwa communication is process to convey a message from an individual to another. Jadi komunikasi adalah sebuah proses untuk penyampaian pesan dari seorang pada orang lainnya atau dari seorang individu kepada individu lainnya. Tapi secara paradigma kita bisa melihat ataupun mendefinisikan bahwa komunikasi adalah is a process of conveying a message from an individual to another in order to inform, to change the attitude, opinion, or behavior either direct or indirect through the media. Jadi komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan dari satu orang pada orang lainnya untuk memberikan informasi, untuk merubah pikiran, perilaku, ataupun pandangan pendapatnya, ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, atau melalui media. Nah, definisi lainnya dari Cangara, communication is an exchange, a symbolic process that require people to manage their environment by establishing relationship among human beings, exchange information, studying someone else, attitude and behavior, and changing the attitude and behavior. Nah, dari yang lainnya bahwa definisi komunikasi, it can be conclude that communication can be viewed from many dimensions. As a process, communication is a dynamic process of conveying and receiving a message. Communication use symbol either verbally or non-verbal. Ya, jadi kita bisa melihat kesimpulan ataupun dari pandangan yang lain tentang pengertian komunikasi dari misalnya Brown, seperti yang telah tadi disebutkan bahwa memang komunikasi adalah sebuah proses dari ide atau pikiran dari satu orang kepada orang lain dengan tujuan untuk menciptakan pengertian dalam diri dan yang menerimanya. Sedangkan dari Davis mengatakan bahwa komunikasi adalah sebuah proses dari penyaluran informasi dan pengertian dari satu orang kepada orang lain. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam sebuah proses komunikasi dia memiliki unsur ataupun komponen-komponen yang memang ada, ya. Walaupun menggunakan istilah yang berbeda, tetapi maksud atau maknanya sama. Contoh saja, misalnya dari pandangan Shannon and Weaver itu akan berbeda dengan David, ya, David Cabello, Melvin DeFleur, ya, Joseph DeVito atau Bowen, ya. Nah, untuk mengatakan komunikator saja itu akan berbeda. Shannon mengatakan sender, David, Melvin, Joseph, dan Bowman itu mengatakan source. Tetapi kalau menggunakan istilah message itu nampaknya relatif agak sama, ya, termasuk dengan channel, ya, dan media. Tetapi ada juga channel mengatakan bahwa message adalah transmitter, sedangkan channel mengatakan dia sebagai sinyal, ya. Dan receiver itu relatif sama dan seperti feedback, ya. Tapi channel mengatakan itu adalah goal, ya. Nah, apapun istilahnya tapi memiliki pengertian ataupun proses yang sama terhadap yang namanya proses komunikasi. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari masing-masing yang tentu sangat akan berbeda, kita harus paham tentang sebetulnya apa pengertian dari komunikasi bisnis, ya. Tadi kita tahu definisi bisnis, lalu kita mengetahui definisi komunikasi, lalu kita akan mengetahui apa sebetulnya komunikasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis adalah sebuah pertukaran ide, pesan, dan konsep yang notabene ada berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersil.
Dari pengertian lainnya, bahwa bisnis komunikasi atau komunikasi bisnis adalah sebuah pertukaran ide, opini, informasi, atau instruksi, dan sejenisnya yang dikemukakan baik secara personal maupun non-personal melalui simbol atau tanda dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, sedangkan dari Persing, dia mengatakan business communication may be defined as the spiraling process of the transaction, meaning through symbol action involving all element associated with sending and receiving written, oral, and non-verbal message internal to organization of paid people working together to produce and market goods and services to profit, ya, or for profit, ya. Jadi sebuah proses ya komunikasi bisnis itu yang bisa didefinisikan sebagai transaksi makna ya melalui simbol dan semua elemen-elemen yang tergabung ya dalam pengiriman dan penerimaan, baik diantaranya dalam menulis, lalu oral ataupun pesan-pesan non verbal ya, kepada orang yang saling bekerja sama untuk menghasilkan pada pasar yang bagus dan tentunya pelayanan yang sangat baik ya. Itu dari Persing. Nah, pengertian lainnya itu banyak ya. Saya ambil juga dari Curtis ya. Curtis ataupun dari Purwanto. Komunikasi dalam organisasi ditujukan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Selanjutnya dikatakan bahwa pendapat tersebut tidak dapat dibantah karena semakin tinggi kedudukan seorang dalam bisnis, dirinya akan semakin tergantung kepada keahlian seseorang dalam membuat keputusan dan memecahkan masalah untuk suatu keberhasilan. Lalu komunikasi yang digunakan dalam bidang bisnis itu mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Ya, itu dari Purwanto. Nah, jika lihat kita definisikan secara simpulan, bahwa kita bisa menarik kesimpulan bahwa komunikasi bisnis adalah intinya adalah komunikasi yang mengatur berbagai bentuk seluk perniagaan. Nah, atau menurut Prof. Dinasam mengatakan bahwa komunikasi bisnis adalah usaha yang menanamkan pengertian pada masyarakat mengenai jenis usaha yang dilakukan atau barang jasa yang diproduksi atau fasilitas ataupun kemudahan barang dan jasa serta seluk-beluk perniagaan ya. Nah, inilah kurang lebih definisi beberapa komunikasi bisnis. Oleh karena itu, ya, maka jika kita melihat apakah setelah kita mempelajari komunikasi bisnis, apakah kita bisa mengatakan bahwa setelah mempelajari komunikasi bisnis maka kita akan menjadi seorang pakar pebisnis? Tentu jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena dalam mempelajari komunikasi bisnis, kita akan mempelajari bagaimana berkomunikasi yang baik di dalam bisnis, ya. Jadi setelah Anda mempelajari komunikasi bisnis, bukan berarti saudara menjadi seorang pebisnis yang handal. Karena mata kuliah itu bukan ada di komunikasi bisnis, tetapi dalam kewirausahaan ataupun dalam mata kuliah yang lainnya. Baik, untuk melihat pendekatan dari komunikasi bisnis, itu kita bisa melihat dari 3 pandangan, ya. Satu, pandangan dari manajemen, kedua pandangan dari PR, ketiga pandangan dari marketing, ya. Nah, kita mengetahui unsur-unsur di dalam manajemen ya. Unsur-unsur manajemen itu ada berbagai macam ya. Di antaranya itu kita mengetahui ada istilahnya 6M ya, bahwa unsur-unsur di dalam manajemen itu harus ada man, money, modal, market, lalu mesin ya, lalu yang lainnya adalah money, modal ya, dan market ya, dan yang lainnya. Nah, itu adalah unsur-unsur di dalam manajemen. Tetapi unsur itu tidak akan berjalan kalau dia tidak memiliki sebuah upaya yang namanya adalah harus punya planning, organizing, lalu activity, controlling, lalu evaluating ya, dan terus berlanjut seperti itu. Nah, inilah beberapa hal yang bisa kita ambil bahwa komunikasi di dalam bisnis harus terus dilakukan secara berkesinambungan dan kontinu, jangan sampai berhenti ya. Karena ini merupakan sebuah siklus di dalam sebuah komunikasi di organisasi. Nah, bagaimana dengan pendekatan PR?
Nah, pendekatan PR mengatakan bahwa ada esensi PR. Apa saja esensi PR? Satu, PR itu adalah inherent with management. Artinya ada tidak adanya posisi jabatan ataupun inisial ataupun job desk-nya PR, tetapi PR itu memang melekat pada manajemen itu sendiri. Artinya, seorang karyawan, staf ataupun bagian tertentu itu bisa merangkap sebagai PR di dalam sebuah perusahaan, ya. Itulah makna dari inherent with management. Jadi walaupun tidak ada kedudukannya, tapi fungsi pekerjaan dan tugas itu pasti ada di dalam sebuah manajemen. Kedua, dari pendekatan PR itu ada namanya interrelasi publik. Kita ketahui bahwa PR itu memiliki skupnya dua, yaitu skup internal dan skup eksternal. Nah, skup internal ini itu adalah yang ada di dalam sebuah organisasi, dan yang eksternal itu ada di luar dari sebuah perusahaan. Nah, oleh karena itu, baik publik internal maupun eksternal itu harus di-maintain dengan baik, ya. Itulah yang melakukan biasanya divisi bagian humas, ya. Dia harus bisa menjaga marwah ataupun brand image-nya perusahaan di luar, bahkan dia bisa menjaga juga kondusivitas para pekerja di perusahaan agar selalu semangat, agar selalu termotivasi dan selalu produktif yang lebih tinggi, ya. Di luar pun harus bisa menjaga brand image agar perusahaan itu tetap menjadi dikenang oleh masyarakat dan hal-hal yang bisa menguntungkan dari sebuah perusahaan. Itu adalah pendekatan PR, ya. Dan terakhir, pendekatan PR itu bahwa setiap kegiatan komunikasi bisnis itu harus dilakukan melalui two-way communication, yaitu komunikasi dua arah timbal balik. Jadi tidak mungkin komunikasi itu hanya dilakukan satu arah melalui media saja, ataupun dilakukan hanya berupa arahan saja, tetapi harus ada yang namanya efek ataupun feedback ataupun komunikasi timbal balik yang dua arah, ya. Baik, itu adalah beberapa pendekatan dari PR. Nah, satu lagi ada namanya pendekatan marketing. Seperti hal kita ketahui bahwa marketing itu adalah penjualan yang notabene-nya adalah unsur-unsur dari 4P itu, ya. Harus di dalam marketing itu harus ada 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion, ya. Nah, salah satu promotionnya itu adalah salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan oleh komunikasi bisnis ini. Nah, dalam marketing pendekatannya dia melalui penjualan, tetapi dalam komunikasi kita melalui campaign ataupun dari kegiatan komunikasi yang dilakukan. Artinya kita tidak ditarget oleh penjualan, tetapi kita harus memperkenalkan produk mulai dari awal hingga terus menciptakan sehingga dia menjadi sebuah brand yang sangat dikenal atau luas di masyarakat, ya. Itu beberapa hal untuk melihat konsep-konsep di dalam komunikasi bisnis, ya. Nah, lalu ada pertanyaan, di mana sebetulnya komunikasi bisnis ini berada, ya? Apakah di intrapersona, interpersona, kelompok, publik, organisasi, massa, atau interculture atau budaya? Oke. Nah, jika melihat dari beberapa level komunikasi ini, semua memang dilakukan di dalam komunikasi bisnis, baik intergrup, publik, ya, massa ataupun budaya. Tetapi kita pahami dan ingat bahwa komunikasi bisnis itu posisinya ada di mana. Dan ketika dia melakukan negosiasi komunikasi antar persona, dia mewakili siapa. Oleh karena itu, maka komunikasi bisnis pasti akan mewakili sebuah perusahaan atau lembaga. Oleh sebab itu, maka komunikasi bisnis masuk ke dalam komunikasi organisasi, ya. Jadi walaupun saudara presentasi ataupun saudara nego terhadap beberapa perusahaan, tetapi tetap Anda mewakili dari perusahaan tersebut. Inilah makanya bahwa kegiatan komunikasi bisnis itu masuk kepada komunikasi organisasi, ya. Nah, ini beberapa bentuk ataupun kegiatannya jika kita melihat dari kegiatan komunikasi bisnis, ya. Pertama adalah adanya komunikasi persona, ya. Kegiatan komunikasi persona itu meliputi dari beberapa
komunikasi ya, baik misalnya ada intra, ada antar ya, atau komunikasi berantai ataupun komunikasi transidental. Termasuk yang sedang ramai-ramai sekarang itu adalah penggunaan media sosial. Walaupun media sosial itu adalah termasuk kepada komunikasi bermedia, tetapi dalam wujudnya mereka itu ada masuk juga kepada komunikasi berantai karena setiap pesan itu biasanya selalu di-share di antara grup ya, dan satu grup ada grup lain dan seterusnya ya. Lalu bagaimana dengan komunikasi kelompok? Nah, komunikasi kelompok itu bentuknya itu adalah berupa ceramah, diskusi, simposium, rapat, seminar, dan sebagainya. Komunikasi bisnis pun selalu menggunakan hal ini, ya, baik ceramah maupun diskusi, simposium, rapat, seminar. Tetapi sekali lagi karena dia mewakili lembaga atau perusahaan, maka dia tetap komunikasi organisasi, tapi bentuk komunikasinya selalu melakukan juga komunikasi kelompok. Kenapa? Karena kalau dilihat dari ruang lingkup perusahaan, terutama perusahaan yang besar, misalnya perusahaan Telkom itu kan ada di semua daerah ada ya, dan tidak mungkin semuanya itu bisa bersatu dalam satu perusahaan ya, tapi ada beberapa cabang ataupun beberapa tempat ya. Dan di situ pasti akan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang sangat berbeda ya. Ada ceramah, ada diskusi, ada simposium, ada rapat yang terpisah dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kegiatan ataupun yang dilakukan di dalam komunikasi organisasi sendiri? Oleh sebab itu, di dalam ini tadi kita mengetahui dari aspek PR bahwa komunikasi PR itu ada internal dan ada eksternal. Untuk internal, seyogianya biasanya si PR itu melakukan yang namanya upward communication atau dari bawahan ke atasan atau dari atasan ke bawahan ya. Demikian juga dengan saling berkoordinasi antara bagian atau dinamakan dengan lateral communication. Jadi ketika misalnya ada perintah instruksi, maka itu komunikasinya adalah dari atasan ke bawah. Sedangkan sebaliknya ketika ada aspirasi dari karyawan, keluh kesah ataupun kritikan, maka itu komunikasinya dari bawah ke atas ya. Itulah yang diatur di dalam sebuah komunikasi organisasi. Nah, bagaimana dengan komunikasi publik? Nah, seperti kita ketahui bahwa publik itu kan ada dua, ada internal, ada eksternal. Salah satunya adalah kita mengenal adanya beberapa publik, ada baik internal maupun eksternal. Dalam kegiatan publik ini, bagian dari PR, maka biasanya kita selalu melakukan yang namanya public speaking, ya. Lalu ada public affair, ada public hearing. Apa itu artinya? Selalu melakukan komunikasi yang dengan kepentingan ataupun kelompok yang sama kepentingannya, baik dalam bentuk speaking, lalu dalam bentuk affair, peristiwa atau kegiatan ataupun pameran ataupun public hearing atau saling istilahnya mendengarkan aspirasi dari kelompok-kelompok tertentu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya komunikasi antar budaya. Nah, dalam spesialisasi komunikasi antar budaya, maka beberapa kegiatannya adalah komunikasi yang memang orang-orang atau budaya yang berbeda ya. Dan ini tentu memiliki ataupun effort yang akan dilakukan sangat berbeda dengan biasanya ya, karena kita harus memahami budaya ataupun adat istiadat suatu daerah tertentu. Nah, lalu komunikasi bisnis pun sama, dia melakukan hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi massa. Ada beberapa spesialisasi, diantaranya ada yang kegiatan melalui jurnalistik, ada melalui bagian penerangan, ada periklanan, advertising, ada pameran ya atau propaganda, ada publisitas dan sebagainya. Nah, hal-hal ini pun yang selalu senantiasa dilakukan oleh komunikasi bisnis ya. Nah, lalu kita melihat ketika misalnya saudara ingin ke depan meneliti apa sih sebetulnya yang saya bisa teliti, terutama untuk saudara-saudara yang akan skripsi nanti ke depan, semester depan mungkin ya. Sebetulnya itu kalau unsur komunikasi itu kan luas ya. Ada komunikator, ada pesan, ada media, ada objek ataupun sasaran ya. Lalu ada efek. Nah, semua ini jangan saudara teliti karena terlalu luas dan panjang dan kompleks. Oleh sebab itu, ambillah salah satunya, misalnya dari unsur komunikator atau kalau dikatakan Harold Laswell itu who-nya. Ya, jadi kalau hardware mengatakan who say what in which channel to whom on
with what effect ya. Nah, kita ambil yang who-nya. Who atau komunikator dalam komunikasi bisnis, siapa yang berhak dia berbicara keluar ataupun memutuskan ataupun memberikan informasi keluar. Dan tidak semua karyawan ataupun staf itu diberi wewenang, termasuk direktur. Ya, direktur produksi, direktur keuangan tentu tidak berhak untuk memberikan statement keluar jika ada suatu permasalahan. Yang berhak adalah cuma dua sebetulnya, yaitu direktur managing ya atau CEO-nya ya, dan sekretari atau sekretaris. Atau di komunikasi ya PR-nya lah ya, PR-nya. Nah, kenapa sekretari? Sekretari itu adalah istilahnya adalah corporate secretary atau adalah yang membidangi adalah humasnya ya. Nah, corporate secretary ini adalah berada di bawah corporate komunikasi atau komunikasi bisnisnya pun ada di situ, dan itu dipegang oleh biasanya orang-orang komunikasi, dan dia akan berkoordinasi dengan semua lini ya, dan dia akan memberikan statement jika ada suatu permasalahan. Jadi inilah yang berhak untuk memberikan statement ke dunia luar ya. Nah, istilah sekretari itu adalah seperti kita ketahui adalah sekretaris ya. Kenapa istilahnya sekretaris bukan langsung PR saja? Sekretaris itu berasal dari bahasa secret, rahasia. Nah, rahasia itu adalah dia bisa mampu menyimpan rahasia perusahaan. Ya. Nah, ini adalah jabatan yang sebetulnya sekretaris itu yang tertinggi ya di beberapa jabatan. Termasuk di dunia ini kita mengenal adanya sekretaris United Nations ya atau sekretaris PBB ya, dan itu dipegang oleh beberapa orang dari negara yang berbeda dan saling bergiliran ya. Nah, ini juga jabatan yang paling tinggi ya. Jadi namanya bukan chairman ya ataupun ketua ataupun pimpinan, tapi sekretari ya. Inilah hal yang bisa saudara nanti pilih misalnya ataupun jadi judul untuk penelitian. Misalnya bagaimana pengaruh pimpinan terhadap kalau kualitatif kuantitatif ya, kalau misalnya Anda ingin korelasi terhadap kinerja pimpinan, ataupun ketika Anda kualitatif Anda ingin mengetahui profil misalnya profil pimpinan profil pimpinan perusahaan PT Anu ya dalam mendukung ataupun dalam mendorong kinerja perusahaan misalnya. Itu bisa dilakukan, itu penelitian kualitatif yang dilakukan untuk unsur-unsur komunikatornya ya. Baik, saya lanjutkan, ada lagi yang namanya pesan atau say what ya. Nah, pesan atau say what ini itu ada beberapa bentuk di dalam komunikasi bisnis. Apa bentuk-bentuk dalam komunikasi bisnis? Nah, sekarang itu masih selalu digunakan. Di antaranya adalah speech atau pidato. Nah, corporate secretary ataupun bagian komunikasi bisnis itu selalu menyediakan yang namanya laporan-laporan ataupun pidato yang akan dibacakan oleh pimpinan biasanya. Dan itu yang menyiapkan adalah para unsur-unsur dari dalam PR ya yang menyiapkan. Lalu ada juga yang dinamakan dengan memo. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para pimpinan. Dia memberikan memo untuk beberapa bagian dalam arti nggak mungkin dia pakai surat resmi ya karena dia butuh cepat dan seketika dilaksanakan. Contoh saja misalnya ketika ada tugas mendadak dan dia harus keluar kota pada hari itu juga tidak mungkin dibuat surat, itu buat memo ya. Atau sebaliknya membuat memo kepada sekretaris untuk dibuatkan surat tugasnya dan seterusnya ya. Ataupun misalnya dia memberikan memo kepada bagian tertentu agar menjadi sebuah perhatian yang sangat serius ya itu. Nah, salah satu yang formal ataupun yang baku itu tentunya adalah adanya peraturan. Nah, peraturan ini dibuat oleh pimpinan dengan beberapa staf yang sudah disepakati, dan itu menjadi sebuah budaya dalam sebuah perusahaan. Jadi aturan-aturan diterapkan itu menjadi sebuah budaya. Contoh saja soal pakaian, misalnya setiap bagian itu akan berbeda. Ketika pegawai negeri menerapkan adanya seragam, beda halnya dengan para pegawai di Google. Dia hanya memakai kaos, sendal jepit, dan nampak kelihatan rileks ya. Tapi pekerjaan mereka tetap serius ya. Artinya inilah budaya ataupun peraturan yang ditetapkan sesuai dengan bagian ataupun bagi karakteristik si perusahaannya itu sangat akan berbeda ya. Dan ini menarik juga untuk diteliti ya jika saudara misalnya ingin meneliti tentang masalah pidato, masalah memo ya, masalah peraturan, atau masalah budaya ya. Ini ya banyak yang bisa saudara kaji. Nah, bagaimana dengan channel atau media? Nah, kita ketahui mahasiswa sekarang itu banyak
meneliti itu tentang media sosial saja, ya. Padahal banyak ya di media sosial juga ya. Nah, media sosial itu kan sekarang udah spesifik dan lebih luas ya. Contoh saja misalnya untuk masalah Instagram, ya Instagram itu ada apa ya, banyak sekali ya bisa dikaji ya. Kalau dulu channel itu hanya telepon, handphone ya, faxmail, surat ya, e-commerce, web, aplikasi Android ya. Sekarang aplikasi Android itu menjadi berkembang sangat luar biasa dan channel pun akan jauh lebih spesifik terhadap itu. Dan itu sekarang lagi banyak trendy untuk diteliti, terutama pada konten kreator ya, ataupun beberapa aspek di media ya, biasanya Instagram ya, itu banyak sekali yang meneliti saat ini ya. Tapi kita jangan terpaku lah di dalam channelnya, banyak channel-channel yang bisa kita kaji selain daripada media sosial tersebut ya. Termasuk sekarang ada misalnya TikTok ya, itu pun menjadi sebuah ajang komunikasi bisnis di dalam sebuah perusahaan. Nah, lalu ada tuhum. Nah, tuhum itu apa? Itu sasaran. Nah, sasaran yang utama ya, setelah dari kan kita perusahaan itu mewakili sebuah produser. Produser itu pasti kita akan minta bantuan, namanya adalah distributor ya. Jadi kepada distributor, lalu kepada agen, kepada dealer, kepada retailer, kepada grosir. Nah, lalu kepada user. Nah, sebelum user kita kepada konsumen. Nah, setelah konsumen baru pada customer. Apa perbedaan antara konsumen dan customer ya? Nah, kalau konsumen itu adalah yang misalnya pelanggan kita, tapi kadang-kadang dia tidak menjadi ketagihan terhadap barang kita. Tapi kalau kepada customer, pelanggan itu selalu menanyakan produk-produk yang kita tawarkan. Contoh misalnya seorang ingin membeli aqua minuman ya, ketika dia diberi merek yang lain dia tidak mau. Artinya dia menjadi seorang pelanggan atau customer. Tetapi ketika dia bilang aqua diberinya merek lain, maka Ades ataupun merek-merek yang lain lalu dia mau, dia bukan menjadi customer tapi dia konsumen ya. Itu bedanya. Dan hal ini pun sasaran itu bisa Anda teliti ya. Misalnya hanya konsumen saja, customer saja, ataupun agen, ataupun khusus dealer, ataupun ke retailer, atau grosir ya. Nah, itu banyak ya. Nah, terakhir dalam aspek komponen komunikasi bisnis itu kita bisa melihat juga dari aspek efek ya. Nah, efek ini adalah biasanya dikatakan dengan kalimat pengaruh ataupun hubungan ya. Nah, ini efek di dalam komunikasi bisnis ya. Jadi sebetulnya banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Nah, termasuk tadi ya, ini ruang lingkup komunikasi bisnis dan nanti ke depan mungkin ini menjadi interest saudara untuk bisa meneliti dalam aspek bidang komunikasi bisnis. Ya. Jadi jangan hanya pada media sosial saja ya. Ini sebetulnya jauh lebih menarik dan sangat komprehensif lah ya seperti itu. Baik, bagaimana dengan ruang lingkup komunikasi bisnis yang nanti akan kita pelajari? Nah, komunikasi bisnis itu ada dua aspek ya. Satu komunikasi internal, kedua eksternal. Ya, nah internal itu tentu ruang lingkupnya ada atasan, ada bawahan, dan ada rekan kerja. Kalau eksternal itu pihak luar biasanya ya. Ada konsumen, supplier, pemerintahan, pabrik, pelanggan, pemasok, hubungan. Nah, ruang lingkup ini ada memiliki juga yang namanya relasi atau hubungan. Hubungannya pun sama ya, hubungan internal, hubungan eksternal. Kalau ini pabriknya dan ada hubungannya pun ya. Jadi artinya baik pabrik maupun hubungan itu harus tetap dijaga ya. Nah, ini ada beberapa hal yang menarik yang mungkin saudara nanti akan bisa kaji dan teliti dan kita akan bahas nanti ke depan setelah ini. Contoh saja misalnya dari komunikasi internal ya atau komunikasi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Saudara bisa meneliti misalnya apa saja yang termasuk pada komunikasi downward atau komunikasi dari bawahan ke atasan ya. Atau maaf, downward itu adalah komunikasi dari atasan ke bawahan. Biasanya terkait dengan tanggung jawab dan wewenang. Contohnya saja misalnya pimpinan itu pasti akan downward communication dari atasan ke bawahan. Misalnya dia memberikan pengarahan, ya, petunjuk, ya. Nah, sama seperti halnya misalnya presiden memberikan arahan terhadap kontingen Indonesia yang sedang mau bertanding, ya, atau presiden memberikan pengarahan kepada para polisi, ya, Kapolda se-Indonesia dikumpulkan di Jakarta, ya, karena ada kasus yang sangat ramai. Ya, itu adalah dari pimpinan ke bawahan, ya, dan diarahan harusnya begini, 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 ya. Lalu ada juga yang memberikan informasi atau dia istilahnya dikenal dengan argumentatif ya.
Nah, itu dari bawahan. Jadi dia misalnya memberikan sebuah informasi jika ada karyawan yang misalnya rajin atau mencapai target maka dia akan mendapatkan bonus. Wah, itu kan informasi juga ya. Atau dia akan memberikan perubahan terhadap nasib karyawan misalnya dan sebagainya. Lalu download communication itu berupa petunjuk prosedur dan praktek organisasional. Biasanya ini baku dan sudah diterapkan ya. Jadi ada aturan, SOP dan sebagainya. Nah, lalu ada juga yang memberikan umpan balik dari pelaksanaan pekerja ya. Dan ada juga yang menyajikan informasi baik aspek ideologi dan menanamkan pengertian tentang tujuan dari organisasi tersebut. Jadi si karyawan staf itu harus paham, mengerti tentang pengertian dan tujuan dari organisasi tersebut dilaksanakan ya. Nah, bagaimana dengan bentuk komunikasi upward atau aliran dari bawah ke atasan? Biasanya adalah si atasan itu menerima aspirasi atau kepercayaan dan sebagainya ya. Kepercayaan itu berupa misalnya ada pemilihan dan sebagainya ya. Itu adalah upward communication. Dan ini pun bisa diteliti ya oleh saudara ya, misalnya bagaimana aspirasi ya, bagaimana kepercayaan dan sebagainya ya. Teori-teori pun banyak yang mendukung tentang ini. Lalu ada komunikasi yang namanya horizontal communication atau lateral communication, yaitu komunikasi yang terjadi di antara bagian yang mempunyai posisi sejajar. Biasanya bagian produksi dengan bagian marketing, kepala gabaknya ya, ataupun kepala bagian keuangan. Ketika dia mengerjakan sesuatu, maka dia harus bisa saling mempersuasi, bisa berbagi informasi agar pekerjaan itu harus selaras, serasi dan bisa tercapai pada kesepakatan bersama dan mencari keuntungan yang yang besar lah tentunya. Ya, itu akibat dari kerjasama yang baik. Ya. Nah, ada juga komunikasi diagonal atau silang yang dimana melibatkan komunikasi antara dua tingkat organisasi yang saling berbeda. Ya. Oke, nah ini kurang lebih beberapa kegiatan kalau tadi internal ya, kalau sekarang eksternal. Kalau eksternal itu tentu dengan pihak luar. Nah, kaitannya dengan external communication, bahwa pelaksanaan komunikasi dilakukan oleh organisasi perusahaan itu melalui kesepakatan manajemen dalam melakukan kegiatan komunikasi dengan pihak luar, atau dengan kata lain, publik yang berada di luar organisasi tentunya harus menjadi perhatian. Bagaimanapun tanpa dukungan dari pihak luar, maka keberhasilan dari organisasi atau proyek itu sulit dicapai. Oleh karena itu, beberapa media yang digunakan dalam bentuk komunikasi bisnis eksternal biasanya dalam bentuk media umum ya, seperti surat, telepon, telegram, telex. Nah, sekarang udah jarang, tapi rata-rata kepada media sosial ya, termasuk terhadap pers, radio, televisi, film, internet dan seterusnya ya. Demikian paparan ya mengenai tentang komunikasi bisnis pada tahap awal ini, dan selanjutnya kita akan lanjutkan ya dengan tanya jawab lah ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita ya, dan mudah-mudahan ini pula menjadi tambahan ilmu ya bagi kita semua. Baik, kita akhir saja untuk pertemuan pertama dan kita lanjutkan dengan tanya jawab.